Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Oke, Mbak Yunia yang bertugas, monggo ya. Izin Pak Ustadz Ya, Supardi, Pak Ustadz Abu Ayub, kita mulai. Silahkan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassabi'i ajma'in amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Supardi selaku Ketua Umum Ahlul Quran Sejati dan Zikron Kasiron, kepada guru kita Bapak Ustadz Haji Abu Ayub yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, kepada yang kami hormati seluruh santriwan santriwati Ahlul Quran juga Zikron Kasiron dan tamu undangan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Minggu Ahad 2 Agustus 2026 kita telah merasakan dan menikmati kesehatan, limpahan berkah rahmat taufik serta hidayahnya. Semoga iman dan Islam senantiasa Allah titipkan ke kita semuanya dan kita kembali bertolabul ilmi bersama guru kita Bapak Ustadz Abu Ayub. Semoga Allah meridhoi ini semuanya. Amin. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Tentunya kita nantikan juga syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal Baiklah, alamin. Bapak Ibu santriwan santriwati undangan Ahlul Quran Sejati dan Zikron Kasiron yang dimuliakan Allah. Di sini saya sebagai pembawa acara Yunia akan membacakan susunan acaranya. Pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat adalah tanya jawab, dan kemudian dilanjutkan dengan pembagian kuis, kemudian ditutup terakhir dengan doa. Baiklah, pertama marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya sambutan kepada Bapak Ustadz Haji Supardi, kami persilahkan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah tamu undangan yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali, insya Allah dalam keadaan sehat semuanya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan dengan bertemunya kita ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, kaum tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya hingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang berikutnya, terima kasih kami sampaikan yang pertama kepada Ustadz Abu Ayub yang telah membersamai kita selama sudah beberapa waktu
Mudah-mudahan beliau tidak bosan dan Allah senantiasa memberkahi ilmu beliau. Kemudian yang berikutnya, terima kasih juga kepada tim KLK yang telah melaksanakan kegiatan pagi hari ini dan juga kepada jamaah baik Ikhwan Katsiron ataupun Ahlul Quran Syatir serta undangan yang hari ini berkenan hadir untuk dalam rangka kita untuk sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan ilmu kita bermanfaat dan sehingga kita bisa mengamalkannya. Yang berikutnya Amin ya kita rabbal mohon doanya untuk saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang sakit ya. Ada beberapa di antara saudara yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang berikutnya, terima kasih juga kepada ketua kelas yang telah berusaha, baik ketua kelas ataupun semua pendukung yang telah menyebarkan, kemudian menghimbau kepada jamaah-jamaah semua. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu dakwah. Dakwah ini biasanya memang kadang membosankan ya, karena dakwah ini memang tidak ringan ya, tapi harus kita laksanakan dan prinsipnya adalah kita ini tidak targetnya berapa orang, akan tetapi kita laksanakan apa yang menjadi perintah Allah itu tersebut. Kemudian yang berikutnya, kemarin kita juga sudah melaksanakan penggalangan dana dan sudah disampaikan ya Bun ke yang berhak semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita dan tidak bosan-bosannya. Mudah-mudahan dengan amal yang tidak besar sebetulnya, tapi menghindarkan kita dari bala, dari ujian, dan mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita, baik di dunia dan di akhirat. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi kata-kata sambutan dan pengarahan dari Bapak Ustadz Haji Supardi. Untuk selanjutnya acara yang ketiga, yaitu yang kita nantikan Mau'izatul Hasanah dari Bapak Ustadz Haji Abu Ayub. Kepada beliaunya kami silahkan. Monggo Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Safiyyuhu wa khaliluhu wa khiyaratuhu min بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين. ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة وأخوات jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Syukur kita kepada Allah segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Mari kita berharap Allah Subhanahu wa taala tambah juga kedekatan kita kepada Allah Tabaraka wa taala, tambah pula rasa cinta, rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baik. Mana yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita bahas sebuah pembahasan yang berjudul Ardan
bagaimana proses amalan kita itu disodorkan kepada kita, dan bagaimana perhitungan kita masing-masing. Dan ini merupakan sebuah fase yang pasti dilewati oleh setiap dari kita. Tidak ada setiap jiwa pun kecuali pasti melalui proses tersebut. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendirikan kita di persidangan. Ini sampai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tidak akan ditanya oleh yang nyidang Allah langsung. Allah dan dia penerjemah. Ketika dia melihat ke sebelah kanannya, tidaklah dia melihat kecuali sesuatu yang akan ditambahkan dari amalnya yang baik. Dan ketika dia melihat ke sebelah kiri, maka tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Dan ketika dia melihat di hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Jadi madhab kanan melihat amalan, madhab kiri melihat amalan, madhab depan dia melihat neraka. Karena itu kata Nabi SAW, takutlah pada neraka sekalipun bersedekah separuh dari sebutir kurma. Berbagai dalil Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita bagaimana proses persidangan itu terjadi ketika seorang mukmin itu didekatkan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan takbir atau meletakkan penutup sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain, tidak dapat disaksikan, tidak dapat didengar pembicaraan antara Allah dengan hamba tersebut. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendikte apa saja yang dulu kita lakukan. Allah, apakah kamu ingat kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu ingat kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu ingat kamu pernah melakukan ini? Dia semua jawab iya. Maka kata Allah Ta'ala, fa in satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Maka hari ini aku telah tutup, maka pada hari ini sebagaimana dulu di dunia aku tutupi aib-aibmu, dosa-dosamu, maka pada hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Dan ini merupakan keutamaan orang beriman, yang bertakwa, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan keutamaan ini. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan setiap apa yang ada di muka bumi ini pasti akan bersaksi kepada kita, atau bersaksi untuk kita atau atas kita ketika nanti di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bumi yang kita injak. Di dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-4 Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha", apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. "Wa akhrajatil ardu athqalaha", dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. "Wa qala al-insanu ma laha", maka manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha", pada hari itulah bumi akan menceritakan kabar-kabar tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di atasnya. Maka melalui ayat ini, para ulama mengatakan tidaklah bumi yang kita pijak, kita melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan, kecuali mereka akan bersaksi. Bumi yang kita pijak ini akan bersaksi atas kemaksiatan dan ketaatan yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat yang ke-65 mengatakan dengan tegas, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim", pada hari ini akan kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan memberikan persaksian bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Itu adalah hari ketika tidak ada lagi bermanfaat kali, ada lagi bermanfaat ya bersilat lidah, tidak lagi ada bermanfaat ngakal-ngakali, menyeting persidangan, tidak akan lagi ada hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena mulut kita akan ditutup,
Dia akan bersaksi dalam mata kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita, dan semua tubuh kita akan bersaksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk menghadapi apa yang terjadi sesudah kematian. Setiap dari kita pasti akan mati. Setiap dari kita akan masuk dalam kubur. Setiap dari kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Setiap dari kita akan disodorkan buku amalan. Setiap dari kita akan ditimbang amalan-amalan. Maka yang cerdik adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk menghadapi apa yang terjadi sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Sedangkan dia mengharap dari Allah berbagai macam harapan. Jadi hanya harapan saja. Jadi harapan itu tidak melahirkan amal. Dengan orang yang cerdas, jika dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan itu melahirkan amalan. Pembahasan berikutnya setelah membahas tentang penyodoran kitab dan perhitungan amal, bahas tentang haud. Haud ini adalah telaga. Haud tempat berkumpulnya air. Telaga, danau. Nah, bentuk jamaknya adalah hiyad. Sedangkan yang dimaksud di dalam haud pada pembahasan di seri pembahasan beriman kepada hari akhir adalah telaga besar tempat minumnya Muhammad SAW pada hari kiamat. Jadi ini adalah tempat minum. Siapa yang akan minum di sana? Semua umatnya Muhammad SAW, kecuali orang yang menyalahi petunjuknya Rasul. Orang yang mengganti petunjuknya Rasul dengan yang lain sesudah Nabi SAW wafat. Jadi orang-orang yang minum di dalam dari telaga haud, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Yang tidak mengikuti Nabi tidak mendapatkan kesempatan itu. Banyak sekali hadis-hadis mutawatir tentang haud beserta sifat-sifatnya, di antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sanadnya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna qadra haudi kama baina Ailata wa Sana'a wal Yaman min Yaman wa inna fihi min al-abarik ka'adadi nujumis syarq." Dan Nabi SAW, sesungguhnya luasnya ukuran haud adalah seperti jarak antara Ailah dan Sana'a. Ailah adalah kota terkenal Syam, tepi laut, di tengah-tengah antara Madinah, Damaskus, dan Mesir. Dan ada yang mengatakan ia adalah kota perbatasan antara Hijaz dan Syam. Sampai kepada Sana'a. Sana'a ini adalah ibu kota di Yaman. Jarak sekian ribu kilometer. Wa inna fihi minal abarik. Dan di dalam haud itu terdapat bejana-bejana, wadah-wadah untuk minum, ka'ada di nujumis sama, sebagaimana banyaknya bilangan bintang-bintang di langit. Nah, ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Umair. Ia berkata, saya mendengar Jundub radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Nabi, ana faratukum 'alal haud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mendahului kalian di atas haud. Arti yang pertama kali sampai ke haud itu adalah Nabi. Dan memang haud itu adalah pemberian yang Allah berikan, hadiah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan Nabi Muhammad. Ke dalam surah Al-Kufar, hafal Ina Al-Kautsar di sini ahli tafsir adalah haud. Itu adalah laga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang lain dalam Sahih Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di tengah-tengah para sahabat, ini alal haud, berada di atas haud, menunggu siapa di atas yang, wallahi demi Allah, la tata'anna bulan ini wa min akan ada orang-orang yang akan dihalangi sebelum sampai kepadaku. Jadi
berjalan, mereka dihapus. Kemudian aku katakan, wahai Rabbku, mereka itu umat, mereka adalah golongan umat. Aku subhanahu wa ta'ala tadri ma amilu, mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya'ud aqabihim, mereka pasti sebagaimana mereka semula. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW wajal ketika wayyaru ba'dak ahdathu ba'dak, ya, orang yang mengganti ajaran. Ya, setelah Nabi SAW mengganti, mengotak-ngatik, merenovasi oleh Nabi SAW, sehingga ini menjadi teguran bagi kita semua bahwasanya perkara muhdats, perkara bid'ah adalah perkara yang paling berbahaya di dalam agama. Sesungguhnya konsekuensi kita ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Allah adalah dengan apa? Dengan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya sudah, percayai. Apa yang datang dari Muhammad, amalkan. Apa yang tidak diajarkan, apa yang tidak dipraktekkan, apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, maka disitulah kita meninggalkan itu. Itu kita beragama. Ini dibangun atas ittiba. Yang dibangun di atas melakukan sesuatu yang baik. Dalam hadis yang sudah kita sampaikan tentang ketetapan haud. Bagian ciri-cirinya Nabi SAW mendatangi lebih dahulu sebelum umat. Memang ini pemberian Allah kepada Nabi. Nabi SAW datang terlebih dahulu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apapun yang minum dari la abadan, tidak pernah merasa haus. Ya, gelas atau sabuk minum tidak akan pernah menjadi haus selama-lama. Ini di antara ciri. Siapapun yang melakukan pelanggaran agama, siapapun yang menambah kurang ajaran agama, ya, di situ dia akan meminum haus. Dalam sangat lebar, luas dan lama. Ya, sisi dari sisi-sisinya sejauh perjalanan 1 bulan. Akhirnya berasal dari dua pancuran dari surga. Akhirnya lebih putih daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, lebih wangi daripada minyak kasturi, dan bercangkirnya jumlah bintang di langit. Siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berdasarkan dalil, terutama hal yang baik tidak dapat diketahui kecuali melalui jalan wahyu. Nah, sesungguhnya akal ini tidak akan pernah dapat menggapai hal-hal baik. Maka ketika melakukan hal seperti ini, kewajiban kita adalah menggantungkannya kepada dalil. Beriman kepada haud dan sifat-sifatnya adalah wajib bagi setiap muslim. Beriman kepada haud sifatnya wajib. Hal tersebut disampaikan secara benar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada keraguan sedikit pun yang dapat dipahami dari zahir lafaznya tanpa kita memerlukan takwil. Baik, ini dan pelajar. Perkataan berikutnya tentang mizan. Mizannya artinya apa? Timbangan. Mizan adalah alat untuk mengukur. Secara bahasa ya, namanya mizan, untuk mengukur. Jadi maksud di sini dalam pembahasan seri beriman kepada hari akhir,
Dan adalah yang sesungguhnya itu yang mempunyai dua daun timbangan yang nyata, malan benar-benar ini timbangannya menimbulkan yang lebih berat antara jadi lihat pula Subhanahu wa ta'ala dengan adanya mizan jalan Allah itu tidak zalim, semuanya terbuka, semuanya sekarang dilakukan dari amal kebaikan jadi akan dijadikan di satu sisi, akan dijadikan dari keburukan akan dijadikan di satu sisi. Lihat yang lebih berat. Ini pun disaksikan oleh manusia-manusia yang baik. Jadi tidak ada kezaliman pada hari. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan di sesuatu yang ringan. Mohon maaf Ustadz, suaranya putus-putus. Sekarang masih putus. Assalamualaikum Ustadz, mungkin mic-nya terlalu banyak yang terbuka Ustadz sehingga suaranya terputus-putus. Nah, sekarang apakah sudah stabil suaranya? Sudah Ya, Pak lumayan. Ustadz. Baik, nah. Kita lanjutkan. Jadi di antara dalil tentang al-mizan, tentang timbangan itu sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8 sampai ke-9. Teman-teman bisa buka ya. Surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Wal waznu yawma idzinil haqq. Pada hari itu timbangan itu adalah kebenaran. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya itu lebih berat, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, artinya lebih berat keburukannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum bi ayatina yadhlimun, itulah adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengikuti teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas Allah Tabaraka wa taala membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah orang beruntung, dan golongan kedua adalah yang merugi. Siapa mereka yang beruntung? Ketika setelah ditimbang berat amalan kebaikannya lebih banyak dibanding berat timbangan amalan keburukan. Siapa yang merugi? Itu orang-orang yang ketika ditimbang ternyata amalan keburukannya lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naf'al mawazin al-qist li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an." Maka kami akan memasang timbangan yang hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha fabina hasibin. Dan jika ada amalan yang beratnya hanya sebesar atau seberat biji sawi, pasti akan kami datangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi demikian detailnya, sampai sesuatu yang sangat kecil pun akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah dengan balasan darinya. Dalam ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103 Allah berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dibandingkan timbangan keburukannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya berat keburukannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri di dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang ke-6,
sampai 11. Pada ini justru 10 teman-teman. Insyaallah sudah familiar. 30 itu kalau kita baca akan seperti ayat-ayat tentang hari kiamat. Karena kehancuran dunia. Karena sekali ayat-ayat yang cerita tentang neraka, berbicara tentang surga, ayat-ayat yang berbicara tentang kejadian di padang neraka. Jadi banyak yang lihat bahwasanya dari para ulama dari keimanan kepada hari akhir itu sudah terangkum secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam juz 30. Jadi memang suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, tapi pembahasannya kalau kita dalami kita dapati mayoritas pembahasan tentang beriman pada hari akhir itu di dalam juz 30 itu sendiri. Sehingga yang penting bagi kita selain kita mempelajari secara harusnya, tajwidnya, cara hakatnya, panjang pendeknya, kita juga membaca ya, memahami maknanya, kemudian kita mempelajari akhirnya. Dari situlah akan muncul namanya waqad yaqau ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qariyah ayat 6 sampai 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ingin kebaikan dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khafat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun, ya, yaitu tempat yang sangat. Nah, dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita bawakan teman-teman yang rahmatullah, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang namanya mizan, timbangan itu hak, benar. Nah, semua siapa timbangannya ringan, berarti ada apa? Ada mizan, berarti apa? Timbangan itu adalah yang didasarkan dan ringannya timbangan amal juga. Sesungguhnya amalan-amalan yang ditimbang adalah kita berwujud tidak dapat ditimbang di dunia, tapi bisa ditimbang di akhirat. Kalau ditanya berat tadi kita ketika tidak ada yang bisa menimbang timbangannya yang ada di dunia. Berapa berat sedekah yang kita keluarkan di hari tadi? Berapa berat kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang kita kemarin? Seperti tidak bisa timbangannya di dunia. Tapi nanti di akhirat, ya, di sana bukan hukum dalam kehidupan kita di dunia. Juga amalan itu berbeda-beda keringannya, tergantung dari keikhlasan yang menyertainya. Nilai di dalam timbangan ya, tetapi juga unsur yang mengiringinya. Karena banyak sekali orang yang membaca syahadat tetapi bukannya mengalahkan amal saleh. Sebab banyak orang yang melakukan kebaikan ikhlasannya tidak ada. Maka seperti ini walaupun dia ditimbang amalannya kebaikannya, amalannya akan menjadi ringan apa-apa, tidak ada beratnya sama sekali ketika dia melakukan amalan kebaikan tersebut, tetapi niatnya menjadi salah. Adanya syahadat satu daun mizan, kemudian langit bumi daun mizan yang lain, niscaya syahadatlah yang akan lebih berat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Baik, tadi pertama kita sudah membahas tentang haud, teman-teman ya. Bagaimana orang itu akan datang ke Nabi SAW. Kemudian kita bahas tentang mizan. Ya, dalam mizan, di mizan dibawakan tentang pembahasan bahwasannya semua ayat-ayat Al-Quran tentang penimbangan amalan-amalan itu akan dilakukan bagi seorang hamba. Baik, kemudian berikutnya adalah pembahasan sirat.
Pembahasan sirat ini pembahasan yang cukup panjang, mungkin kita akan bahas sebagiannya saja. Di mana sirat ini adalah bermakna tariq, bermakna jalan. Jadi maksud sini adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka jahanam. Jadi adanya jembatan sirat, teman-teman, itu adanya di neraka jahanam. Dia bukan berada di tempat lain, ya. Jadi di bawahnya langsung neraka jahanam, nggak main-main. Di bawah sirat itu adalah langsung neraka jahanam. Dan sirat ini merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Ya, jadi tidak akan ada seseorang yang masuk ke surga kecuali dia akan melewati sirat. Ketika dia melewati sirat, maka otomatis dia akan melewati neraka jahanam. Dalam Al-Quran menyebut dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah seseorang pun dari kalian kecuali dia pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Artinya apa? Dia akan melewati sirat sehingga dia akan melewati juga neraka jahanam. Jadi rasa cemas, kekhawatiran, kegundah gulanaan ketika melewati dan melihat neraka jahanam itu momen yang pasti akan dilewati oleh setiap muslim yang masuk ke dalam surga, gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun manusia kecuali akan menyaksikan betapa dahsyatnya kengerian neraka jahanam. Nah, lewat di atas sirat berlaku umum bagi seluruh manusia yang tidak mungkin masuk ke surga kecuali setelah berhasil melewati jembatan ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi kami sebutkan, tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga kecuali pasti akan melewati sirat, pasti akan melewati dan melihat kengerian neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-71 berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan kecuali dia pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, jadi mau kita masuk ke dalam surga pun, ya, kita pasti akan melewati. Dan bagaimana melewatinya? Ini pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, gitu ya. Dan setiap sifat-sifat orang-orang yang melewati sirat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi melewati sirat tidak ada kepastian. Pasti akan dilewati. Pasti akan seseorang itu akan melewatinya. Pasti seseorang itu akan ya melaluinya. Sehingga ketika dia melewati sirat, otomatis dia akan melewati neraka jahanam. Kenapa? Karena sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa melewati sirat adalah suatu, ya, ketika seorang melewati sirat itu adalah suatu momen yang sangat menakutkan, karena dia akan melihat suatu pembentangan yang mengerikan, membuat orang itu akan lupa akan keluarga, dia lupa akan kerabatnya, sampai-sampai ya dengan penuh kengerian itu akan banyak berbagai rintangan, tidak sekedar melewati, ada rintangan-rintangannya. Sampai kemudian dia lolos dengan berhasil, baru kemudian dia ya bisa memasukkan, dia bisa barulah kemudian dia bisa masuk ke dalam surga. Inti kemampuan menyeberang itu kembali kepada keistiqomahan seseorang dalam meniti agama Islam ketika di dunia. As-siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Mereka adalah barang siapa yang beristiqamah di atas jalan Allah yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, maka ia pasti akan mampu menyeberangi sirat nanti ketika nanti di akhirat. Apa maknanya? Jalan itu lurus, teman-teman. Agama itu lurus. Kalau kita beragama di dunia ini lurus, tidak belok-belok, tidak ke kanan, tidak ke kiri, lempeng saja lurus, maka insya Allah Ta'ala itu adalah wasilah kita untuk mudah melewati sirat nanti kelak di akhirat. Allah memudahkan kita untuk melewati sirat kelak nanti di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbuat baik di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Tafi huna insyaallah, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bilang
Sudah selesai. Mana Mbak Yuni? Ya, Untuk bridge. terima kasih Ustadz Haji Bu Ayub. Kemudian untuk selanjutnya sesi tanya jawab akan saya serahkan kepada moderatornya, Bunda Lisa. Silakan Bunda. Halo, Bunda Lisa. Ada di situ? Dibisukan. Halo, Bunda. Baiklah, untuk sementara mungkin nanti bisa menyusul ya Bun ya. Saya ambil alih dulu sementara. Baiklah, untuk sesi selanjutnya tanya jawab kepada seluruh jamaah bisa mempertanyakan apa yang mungkin belum jelas atau bahkan ingin menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Silakan penanya, saya beri kesempatan untuk Saya ini ya, Mbak Yun. menanya nama, dari mana, mohon disebutkan. Silakan. Saya Mbak Yun. Ya, ini Mbak Eka Eka. kah? Iya. Ya, Teh Eka. Silakan Teh Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Begini pertanyaannya Pak Ustadz, mohon maaf tadi kalau kurang tersimak dengan baik. Saya pernah mendengar tafsir dari Sirot itu Ustadz, salah satu ulama mungkin mantan Menteri Agama lah dulu Ustadz, saya pernah dengar kajiannya tentang Sirot ini, katanya ditafsirkannya Sirot itu yang tadi diceritakan Pak Ustadz yang di atas di neraka jahanam itu katanya lebar, nggak, kan ada yang bilang kalau dari dulu saya kecil gitu apa tuh besarnya tuh kayak rambut dibelah 7 gitu kan Ustadz. Kalau yang menurut penafsiran beliau itu lebar, ya luas aja lapang gitu Sirat itu. Jadi jalan yang lebar aja bukan jalan yang diceritakan itu. Nah itu tadi maaf secara eksplisit ada keterangannya nggak Ustadz apa namanya tentang gambaran Sirat itu gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz untuk pertanyaan Baik, dari Teh Eka. barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Berkaitan dengan sirat, ada sebuah hadis yang sahih yang Nabi SAW sabdakan yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang memberikan keterangan secara lebih spesifik bagaimana ciri-ciri dari sirat. Nabi SAW, sirat itu lebih tipis dibandingkan sehelai rambut dan lebih tajam dibandingkan sebilang pisau atau golok. Jadi lebih dibandingkan pedang, lebih tipis dibandingkan sehelai rambut. Tadi belum kita sebutkan karena memang pembahasan tentang surat ini cukup lumayan panjang. Jadi baru sebagian saja tadi sudah kita sebutkan. Ini ta'ala. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih demikian Teh Eka. Kemudian bisa menambah pencerahannya. Selanjutnya penanya yang mungkin dari Ahwan, Ihwan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada kah? Saya persilakan untuk bertanya, jemaah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cap Istiarni. Mau menanyakan tentang ini yang ada di ayat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, itu hubungannya dengan minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Itu ada apa enggak kaitannya dengan surat Al-Fatihah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kaitannya? Baik. Nah, ayat di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang Kau berikan nikmat kepada mereka yang Kau berikan nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pada orang-orang yang berkait dan mereka yang tersesat. Baik, jalan yang lurus di dalam ayat itu ada sangkut pautnya, ada keterikatan yang sangat erat dengan sirat yang ada di akhirat nanti. Bagaimana bisa terjadi ketika seseorang di dunia ini dia menjalankan agama secara lurus, ya tadi kan disebutkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ketika dia melewati agama ini dengan jalan yang itu lempuh, belok-belok, maka kelak itu akan mempermudah bagi dia juga untuk melewati sirat di hari akhir. Ya, karena sirat di hari akhir itu juga lurus sama. Jika dia kemudian berbelok, maka dia akan terjatuh. Seperti tadi, ya. Orang berjalan di sebuah jembatan, jembatannya lurus, tapi dia sendiri berbelok. Apa yang terjadi? Jatuh. Mau baik-baik berbelok ke kanan maupun berbelok ke kiri, atau seseorang yang tidak mau berjalan, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tempat tujuannya. Maka seorang di dunia hendaknya dia berjalan dengan ya siratal mustaqim. Maka itu akan membuat dia ketika nanti dari akhir depan. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi pencerahan, kita lebih paham dan bisa lebih meyakini keimanan kita. Baiklah teman-teman, jamaah semuanya masih ada waktu, silakan jika ingin bertanya. Enggak, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada kah? Baiklah. Jika sudah tidak ada, kita ke sesi yaitu kuis. Seperti biasa, kita prioritaskan kepada jamaah yang belum pernah mendapat atau sudah lama tidak mendapatkan kuis, tetapi kesempatan untuk jamaah yang baru mendapat bisa, asalkan prioritas sudah terpenuhi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kepada Bapak Ustadz Haji Supardi, kami mohon untuk menyampaikan pertanyaannya ke jemaah. Monggo Pak Ustadz. Baik, bismillah. Pertanyaannya tadi pembahasannya ada di akhirat nanti, yaitu ada telaga. Nah, telaga ini disebut dengan apa? Dan kalau kita minum dari air telaga, apa ininya? Apa yang akan kita rasakan? Assalamualaikum, Asep dari Bandung. Sebutkan nama. Asep Mulyana dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Sebentar. Silakan jawabnya. Telaga Kausar. Atau gimana ketika kita meminumnya? Tidak akan kehausan sepanjang masa. Ya, baik, saya minta tanya ini Ustadz, gimana Ustadz? Nah, Oke, baik. Ya, tapi saya maksudnya sebenarnya haud ya disebutkan itu ya, baik. Ya. Silakan. Sebentar, ini nanti untuk yang menjawab kuis dengan benar, tolong tinggal dulu ya. Nanti kita minta nomor teleponnya. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bapak Ustadz. Ini Haji Abu Ayo. Mohon untuk menyampaikan pertanyaannya ke jemaah Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Siapakah orang yang akan terhalangi untuk minum di haud? Saya akan menjawab. Istiani dari Cilacap.
yang Istih. ya, Silakan. yang Ya, tidak mengikuti jejak Rasulullah. Tuh, ini nggak jelas. mohon diulang. Yang tidak mau mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah ataupun jejak-jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Suaranya kurang jelas. Ya, di tempat saya juga kurang jelas. Mohon Sama, Mbak Sibi juga nggak jelas. lebih dekat mungkin atau gimana? Halo, Iya. orang-orang yang tidak mau mengikuti contoh dari Rasulullah ataupun tidak mau mengikuti jejak-jejaknya. Orang yang tidak mau mengikuti kita Rasulullah atau sunnah. Nah, secara umum benar ya, tidak mau mengikuti. Secara khusus mereka yang merubah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahih. Baiklah. Terima kasih. Demikian tadi sudah kita laksanakan bersama kegiatan tausiah kita. Alhamdulillah Bapak Ustadz Haji Abu Ayub telah bersama kita dan menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman, mudah melaksanakan juga bisa mendapatkan ridhonya sehingga berkah di kehidupan kita sehari-hari. Seluruh jamaah mohon yang tadi mendapatkan kuis bisa menghubungi Bunda Lisa atau saya atau tinggal di sini, nanti saya minta nomor kontaknya. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ustadz Haji Abu Ayub. Terima kasih Pak Ustadz Ardi. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah. Di sini saya mewakili panitia. Sekali lagi mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Marilah kita tutup bersama kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.